Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Deva Putri Meditama A1C019057, Dewi Amri Anami A1C019058, dan Diva Salsabila Fakhrunisa A1C019063 akan mempresentasikan kasus transaksi akad mudharabah, akad musyarakah, dan akad ijarah pada bank syariah. Di sini terdapat 4 sub pembahasan. Yang pertama, terdapat transaksi mudharabah. Yang kedua, terdapat transaksi musyarakah. Dan yang ketiga, terdapat transaksi ijarah. Dan yang terakhir, terdapat laporan keuangan bank syariah. Saya Deva Putri Meditama akan membahas transaksi akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana, sahibul ma'al, dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisabah yang disepakati. Transaksi akad syariah. Di sini terdapat transaksi akad mudharabah, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2018, Bank BCA Syariah menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutalakah pada CV Makanan Sehat milik Nona Deva yang menjalankan bisnis makanan dengan kesepakatan sebagai berikut. Plafon atau pinjaman sebesar 1 triliun, objek bagi hasil pendapatan, nisbah atau kesepakatan 65% bagi Nona Deva dan 35% bagi Bank BCA Syariah. Jangka waktu yang diberikan 12 bulan. Biaya administrasi sebesar 10 juta dibayar pada saat akad ditandatangani. Pelunasannya pengembalian pokok di akhir periode. Keterangan fasilitas mudharabah diberikan secara tunai dan penerimaan bagi hasil setiap tanggal 5 bulan Desember. Di sini terdapat jurnal. Yang pertama, penarikan fasilitas pembiayaan oleh Nona Deva tanggal 5 Oktober tahun 2018. Pada tanggal 1 Oktober, kontrak komitmen pembiayaan mudharabah pada debit dan kewajiban komitmen pembiayaan mudharabah pada kredit sebesar masing-masing 1 triliun. Akun yang kedua, kas pada debit dan pendapatan administrasi pada kredit dengan masing-masing senilai 10 juta. Pada tanggal 5 Oktober, terdapat akun pembiayaan mudharabah pada debit dan kas pada kredit sebesar masing-masing 1 triliun. Dan pada tanggal 5 Oktober, terdapat akun kewajiban komitmen pembiayaan mudharabah pada debit dan kontrak komitmen pembiayaan mudharabah pada kredit sebesar masing-masing 1 triliun. Yang kedua, pendapatan laba kotor Nona Deva di bulan Desember tahun 2018 sebesar 693,46 juta. Pada tanggal 5 November, terdapat akun kas pada debit dan pendapatan bagi hasil mudharabah pada kredit yang masing-masing nilainya sebesar 242.566 juta. Yang hasil itu didapatkan dari 35% dikali 693,46 juta. Dan jurnal ketiga, pendapatan laba kotor Nona Deva di bulan Desember tahun 2019 sebesar 1,41974 juta. Dicatat pada tanggal 5 November yang akunnya terdapat kas di debit dan pendapatan bagi hasil mudharabah pada kredit yang masing-masing sebesar 490.691 juta. Yang didapatkan dari 35% dikalikan 1,401,974 juta. Dan untuk jurnal keempat, pelunasan pokok pembiayaan Nona Deva kepada Bank BCA Syariah pada tanggal 5 Januari tahun 2020 yaitu kas pada pembiayaan mudharabah yang masing-masing senilai 1 triliun. Saya Dewi Amri Anami akan menjelaskan terkait transaksi akad musyarakah. Akad musyarakah itu sendiri adalah akad yang terjadi antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksananya bisa ditunjuk salah satu dari mereka.
Akad ini diterapkan pada usaha atau proyek yang sebagiannya dibiayai oleh lembaga keuangan, sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah. Kasus transaksi akad musyarakah. Pada tanggal 1 Juli 2019, Bank BNI Syariah memberikan pembiayaan pada PT Cloth milik Nona Dewi yang bergerak pada bidang fashion dengan kesepakatan sebagai berikut. Nilai proyek sebesar 50 triliun, kontribusi bank sebesar 35 triliun, kontribusi PT Cloth 15 triliun, objek bagi hasilnya adalah pendapatan. Nisbah yang disepakati sebesar 60% bagi PT Cloth dan sebesar 40% bagi Bank BNI Syariah. Jangka waktunya selama 6 bulan. Biaya administrasinya 15 juta dan dibayar pada saat akad ditandatangani. Pelunasannya, pengembalian pokok di akhir periode. Adapun keterangannya, fasilitas musyarakah diberikan secara tunai dan penerimaan bagi hasil pada saat proyek selesai atau pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Kemudian untuk jurnalnya, yang pertama penarikan fasilitas pembiayaan oleh Nona Dewi pada tanggal 2 Juli 2019. Jurnal pada saat tanggal 1 Juli adalah kontrak komitmen pembiayaan musyarakah di debit, dan di kredit ada kewajiban komitmen pembiayaan musyarakah masing-masing 35 triliun. Kemudian pada tanggal yang sama, adapun kas di debit dan pendapatan administrasi di kredit dengan nominal masing-masing 15 juta. Kemudian pada tanggal 2 Juli ada pembiayaan musyarakah di debit dan ada kas di kredit masing-masing 35 triliun. Di tanggal yang sama ada kewajiban komitmen pembiayaan musyarakah di debit, kontra komitmen pembiayaan musyarakah di kredit dengan masing-masing 35 triliun. Yang kedua ada pada saat akad berakhir. Pendapatan Nona Dewi di bulan Desember 2019 sebesar 24 triliun 792 miliar 903 juta rupiah. Jurnalnya adalah pada tanggal 31 Desember kas di debit pembiayaan musyarakah di kredit masing-masing sebesar 35 triliun. Pada hari yang sama, kas di debit pendapatan bagi hasil musyarakah di kredit masing-masing sebesar 9 triliun 917 miliar 161 juta rupiah. Perhitungan ini didapatkan dari 40% dikali 24 triliun 792 miliar 903 juta rupiah. Saya, Diva Salsabila Fakulisa, akan menjelaskan mengenai akad ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Contoh transaksi akad ijarah. Pada tanggal 1 Maret tahun 2020, Bank BCA Syariah melakukan transaksi ijarah dengan menyewakan kendaraan kepada KAP Diva dengan ketentuan sebagai berikut. Jenis barang disewa, mobil BMW, harga barang perolehan 500 juta rupiah, nilai sisa tidak ada, uang muka sewa 50 juta rupiah, penyusutan 5 juta rupiah, dan return yang diharapkan 25% PPA. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi ini adalah yang pertama, penyewaan mobil. Aktiva diperoleh untuk ijarah di debit dan persediaan ijarah di kredit, masing-masing sebesar 500 juta rupiah. Yang kedua, menerima uang sewa dari KAP Diva. Kas rekening penyewa di debit dan sewa diterima di muka di kredit, masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Yang ketiga, beban penyusutan. Beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan aktiva ijarah di kredit, masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Yang keempat, penerimaan pendapatan ijarah. Sewa diterima di muka di debit dan pendapatan sewa di kredit, masing-masing sebesar 12.500 rupiah. Nominal pendapatan bagi hasil yang tertera pada contoh kasus yang sudah dijelaskan berhubungan dengan pendapatan di dalam neraca laporan keuangan Bank Syariah. Berikut kami lampirkan beberapa laporan keuangan Bank Syariah. Yang pertama, laporan keuangan Bank BCA Syariah per Desember tahun 2019. Yang kedua, laporan keuangan Bank BCA per Desember tahun 2020. Yang ketiga, laporan keuangan Bank BNI Syariah per Desember tahun 2019.
Dan yang keempat, laporan keuangan Bank BNI Syariah per Desember tahun 2020. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.